Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Selamat datang kembali di pembelajaran BIPA pertemuan ketujuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Sebelum memasuki materi, saya mau mengabsen dulu nih siapa saja yang hadir pada hari ini. Baik, apakah teman-teman masih mengingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Masih, Bo. Masih? Oh ya, bagus sekali kalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi di unit ke-7 dengan tema olahraga kesukaanku. Pada pertemuan ini, teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan menguasai kalimat imperatif dan kosakata yang berkaitan dengan olahraga. Apakah kalian suka berolahraga? Suka, Bo. Olahraga apa saja yang kalian sukai? Saya badminton, Bo. Apakah ada yang tahu arti olahraga dalam bahasa Indonesia? Tidak tahu, Bo. Baik. Ya, olahraga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas berupa gerak badan atau kegiatan yang memerlukan ketangguhan, kemahiran, atau tenaga. Seperti apa contohnya? Sepak bola, Bo. Sepak bola, betul sekali. Selain itu, Berenang. berenang. Ya, intinya olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh atau sebagai acara permainan, pertandingan, dan sebagainya. Nah, biasanya sebelum melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu seperti apa pemanasan itu? Belum, Bo. Belum? Oke, mari kita sama-sama simak audio berikut ini. Sebelum berolahraga, kita harus melakukan pemanasan. Contoh pemanasan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Jadi, dalam audio yang baru saja kita dengar bersama, ada sebuah prosedur pemanasan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan prosedur? Belum, Ibu. Ya, prosedur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas atau bahasa sederhananya adalah langkah-langkah. Di dalam teks prosedur terdapat kalimat-kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, ajakan, larangan, atau instruksi. Sekali lagi, kalimat imperatif adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, ajakan, larangan, atau instruksi. Contohnya seperti angkat tanganmu, jangan duduk, gerakan kepala, tarik napas dalam-dalam. Nah, di dalam audio tersebut kita dapat menemukan ujaran seperti langkah pertama, gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, regangkan tangan ke atas dan ke bawah. Terakhir, gerakan kaki dengan mengangkat salah satu kaki ke atas secara bergantian. Nah, di dalam ujaran-ujaran tersebut ada kata pertama, setelah itu, dan terakhir. Ini digunakan untuk menjelaskan urutan sebuah langkah. Sementara kata-kata seperti tolehkan, regangkan, dan gerakan digunakan untuk menjelaskan perintah dalam suatu kegiatan. Nah, jadi kata pertama, setelah itu, dan terakhir merupakan ungkapan apa? Ungkapan langkah. Ya, ungkapan untuk menjelaskan suatu langkah dalam kegiatan. Kemudian kata-kata seperti regangkan, tolehkan, dan gerakan adalah ungkapan apa? Ungkapan perintah. Ya, ungkapan berupa perintah
atau ini termasuk ke dalam kalimat imperatif. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang kalimat imperatif, mari kita dengarkan audionya sekali lagi. Contoh pemanasan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, regangkan tangan ke atas dan ke bawah. Sekarang sudah dapat dipahami apa yang disampaikan dalam audionya? Sudah, Bu. Sudah, bagus sekali. Baik, kalau sudah paham, sekarang saya akan bertanya. Berdasarkan isi audio tersebut, apa saja langkah pertama dalam melakukan pemanasan? Wah, good job. Ke arah mana kita harus meregangkan tangan? Betul sekali. Terakhir, ke arah mana kepala digerakkan? Ya, pintar sekali. Jawaban-jawaban kalian menandakan bahwa kalian berhasil menyimak audionya dengan baik. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi kosakata apa saja yang berkaitan dengan olahraga. Ada yang sudah bisa menjawabnya terlebih dahulu? Jerk and bow. Ya, betul sekali, gerakan. Selanjutnya kosakata apa? Aktivitas. Aktivitas, betul sekali. Pemanasan, Bu. Pemanasan, ya. Dan Regangkan. regangkan, termasuk ke dalam kosakata yang berhubungan dengan olahraga. Karena teman-teman sudah berhasil memahami materinya dengan baik, sekarang kita akan melakukan permainan bermain peran secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Sudah menemukan kelompoknya? Sudah, Sudah, Ibu. Kalau sudah, sebelum praktik bermain peran, silakan diskusikan terlebih dahulu bersama kelompoknya untuk membuat teks prosedur cara melakukan pendinginan setelah olahraga dengan panduan pertanyaan berikut. Setelah berhasil membuat teks prosedur tersebut, kemudian kalian presentasikan. Nah, setelah itu salah satu di antara kalian berperan menjadi instruktur dan satu lagi yang memperagakannya. Contohnya seperti ini ya. Angel, regangkan tanganmu. Angel, tolekkan kepalamu ke kiri. Kemudian, angkat tangan kananmu. Kemudian contohnya seperti itu ya. Silakan dipraktekkan masing-masing. Wah, luar biasa sekali semangat teman-teman hari ini. Kita sudah belajar banyak hal. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, saya akan mengulas kembali materinya. Pertama, kita telah mendengarkan audio tentang prosedur pemanasan sebelum olahraga. Lalu, kita belajar mengenali kalimat imperatif di dalam teks prosedur tersebut, seperti kalimat perintah dan ajakan. Kita juga sudah membahas kosakata yang berkaitan dengan olahraga. Ada gerakan, pemanasan, aktivitas, dan regangkan, dan yang lainnya. Setelah itu, kita juga telah mempraktikkan pemahaman kalian melalui diskusi dan kegiatan bermain peran. Wah, keren sekali kan? Sekarang, tugas mandiri kalian yaitu membuat teks prosedur cara melakukan push up dan sit up. Jangan lupa perhatikan ungkapan kalimat imperatifnya ya. Semoga materi kita hari ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang ungkapan kalimat imperatif dan kosakata dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan olahraga. Jangan lupa untuk terus berlatih dan gunakan kosakata yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.